Halo semuanya, selamat datang di channel Sinema Seru. Terima kasih untuk yang sudah menyimak part 1 dari serial Alice in Borderland ini. Bagi yang belum, bisa diklik card di kanan atas. Di part 2 ini kita akan bahas episode 3-5. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Setelah permainan selesai, satu persatu peserta meninggalkan lokasi permainan. Tampak si Hudi memeriksa kantong salah satu pengejar dan menemukan selembar kertas bergambar apa ya? Nggak jelas juga. Gambar benang kusut atau mungkin gambar kerupuk. Masa iya gambar kerupuk sih? Ya pokoknya nggak jelas lah gambar apa itu. Karube dan Arisu pun disambut gembira oleh Chota. Kemudian Karube menceritakan mengenai pantai yang disebutkan dari radio komunikasi tersebut. Dia mengajak untuk mencari pantai yang dimaksud karena hanya itu harapan baru bagi mereka, sambil tetap bertahan hidup dengan mengikuti game. Shibuki mengatakan bahwa visa dia dan Chota berakhir hari itu. Jadi mereka akan bermain game dulu, lalu kemudian akan mencari pantai yang dimaksud. Arena permainan terdekat adalah Taman Botani Shinjuku. Kalau di sini kayak kebun raya Bogor lah ya. Lalu mereka memasuki arena, seperti biasa mengambil HP dan otomatis dilakukan scan wajah. Kemudian monitor LED di depan mereka memberikan instruksi agar memilih salah satu alat yang disediakan. Dan masing-masing memakai headphone canggih yang sudah terhubung dengan kacamata dan kalung. Kemudian dijelaskan bahwa level game kali ini adalah 7 hati. Arisu dan Karube teringat penjelasan peserta di game kejar-kejaran. Kartu hati adalah permainan pengkhianatan. Gamenya adalah petak umpet. Aturannya sederhana. Satu orang berperan sebagai serigala dan yang lainnya sebagai domba. Ditentukan secara acak, yang pertama menjadi serigala adalah Chota. Kemudian saat Chota bertatapan dengan Arisu, maka otomatis Arisu yang menjadi serigala dan Chota menjadi domba. Batas waktu permainan 15 menit. Setelah waktu habis, kalung di leher peserta yang berstatus sebagai domba akan meledak dan kemudian mereka menyadari petak umpet yang ini agak beda. Kalau petak umpet biasanya yang nyari satu orang, terus sisanya yang umpet. Kalau ini malah sebaliknya. Untuk menjadi serigala, si domba harus saling bertatapan dengan serigala, maka statusnya otomatis akan tertukar. Kemudian saat status serigala berpindah ke Shibuki yang sudah nangkep maksud dari permainan ini, dia langsung lari dan bersembunyi. Karube yang paling semangat ngejar Shibuki, dan saat dia menemukan Shibuki, Karube berusaha untuk menghabisi Shibuki, tetapi Shibuki berusaha melawan. Karube yang sudah berstatus serigala berusaha lari dari Shibuki. Arisu menemukan mereka, kemudian memanggil Karube. Refleks Karube nengok ke Arisu, dan sekarang Arisu yang jadi serigala. Arisu membujuk mereka untuk mencari solusi alternatif daripada saling menyerang untuk mendapatkan status serigala. Tapi Shibuki malah ngambil parang dan mengejar Arisu. Chota yang paling depresi menjalani game ini pasrah dan memilih berdoa. Arisu yang dikejar Karube dan Shibuki akhirnya terkepung, dan saat Shibuki akan menyerang Arisu dengan parang, Arisu lari dan dikejar oleh Karube. Kemudian Arisu berusaha membuka kalungnya dengan peralatan yang diambil dari meja. Mulai putus asa, Arisu mencoba untuk merusak kalungnya, tetapi dia teringat akan nasib si pengejar saat kalung bomnya meledak. Arisu pun mengurungkan niatnya. Arisu cuma bisa bersembunyi dan minta maaf kepada teman-temannya. Karube mengatakan sepanjang hidupnya Arisu hanya akan menjadi pecundang. Jadi Karube minta kepada Arisu untuk memberikan status serigala kepadanya. Arisu menangis sedih. Kenapa persahabatan mereka jadi seperti ini karena game yang mereka mainkan sekarang. Dia teringat masa lalu, saat keluarganya sendiri merendahkannya. Sahabat-sahabatnya inilah
yang selalu ada bersamanya dan menghiburnya. Chota yang masih menahan Shibuki agar tidak mengejar Arisu mengatakan kalau dia nggak peduli lagi siapa yang jadi serigala. Karube pun juga sudah tidak berminat mengejar Arisu. Kini mereka hanya bisa mengingat persahabatan mereka yang sudah terjalin begitu lama. Arisu memutuskan untuk berhenti dari permainan ini. Untuk apa dia selamat dari game ini kalau dia harus kehilangan sahabat-sahabat sejatinya? Arisu pun mencari mereka. Tapi mereka diam saja walaupun Arisu terus mencari dan memanggil mereka. Chota! Daripada Arisu sibuk untuk menyerahkan status serigala, Chota dan Karube malah mengajak ngobrol mengenang saat-saat mereka bersama. Chota pun mengatakan kepada Arisu agar tetap hidup demi mereka. Shibuki yang egois pun sadar dan terharu dengan persahabatan mereka yang begitu tulus. Situasinya jadi begitu mengharukan begini ya. Detik-detik terakhir Arisu berhasil menemukan Karube. Arisu. Scene pun beralih. Usagi yang selesai berburu untuk mencari makan melihat Arisu yang tergeletak di tengah jalan. Dia mengenali Arisu yang menolongnya dalam permainan kejar-kejaran. Dia pun bertanya kepada Arisu sedang apa tiduran di tengah jalan. Dijawab oleh Arisu kalau dia pengen mati aja. Oke deh, dilanjut. Begitu jawaban Usagi. Terus dia langsung pergi. Wakatta. Besoknya selesai baca-baca buku di perpustakaan, dia melewati jalan yang sama dan melihat Arisu masih tergeletak di jalanan. Karena merasa berutang budi, sebab berkat Arisu lah mereka bisa menyelesaikan game kejar-kejaran. Maka dibawanyalah Arisu ke tempatnya. Arisu terbangun dan langsung ditawarin makan oleh Usagi. Tetapi Arisu menjawab pengen mati aja karena dia merasa tertekan akan kematian teman-temannya. Paginya, seperti biasa, Usagi berolahraga untuk menjaga tubuhnya tetap fit dalam mengikuti game-game berikutnya. Selesai olahraga, dia melihat makanan yang disediakan untuk Arisu sudah dimakan. Usagi pun berkata, dia pernah merasa tertekan seperti Arisu pada saat dia kehilangan ayahnya. Tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk berjuang agar tetap hidup. Dia bertanya kepada Arisu, kenapa waktu itu berteriak mengajak peserta lain untuk bekerja sama. Walaupun itu membahayakan keselamatan Arisu sendiri, Arisu menjawab bahwa dia ingin tetap hidup dan tidak mau melihat yang lain mati. Usagi pun berkata, tetaplah menjadi seperti itu. Tetap hidup untuk membantu orang lain bertahan hidup. Gitu katanya. Arisu pun sadar dan menyusul Usagi yang akan bermain game. Lokasi game kali ini di dalam terowongan jalan underpass, tepatnya di dalam sebuah bis. Di dalam sudah ada 3 orang pemuda yang sudah mendaftar. Nampaknya mereka bertiga sahabatan setelah mengikuti beberapa game bersama-sama. Terlihat salah satu dari mereka kakinya sedang cedera. Muncul notifikasi, game kali ini levelnya 4 keriting. Nama permainannya jarak. Limit waktu untuk game ini 120 menit. Aturannya simple, mencapai gol dengan selamat. Jadi dengan limit waktu 120 menit, mereka diharuskan mencapai tujuan dengan selamat. Gitu aja, nggak dijelasin tujuannya apa. Di HP cuma tertulis jarak saat ini 0. Mereka pun menyimpulkan bahwa goal alias tujuan yang dimaksud ada di ujung terowongan underpass ini. Kemudian salah satu pemuda tersebut menyadari bahwa bus ini masih tipe jadul, belum ada sistem komputerisasi. Dia mencoba menyalakan bisnya, tapi ternyata solarnya habis. Mereka akhirnya memutuskan berlari untuk mencapai tujuan. Pemuda yang cedera meminta kawan-kawannya untuk meninggalkan dia. Dia akan mencari caranya sendiri untuk menyelesaikan game ini. Sahabat-sahabatnya merasa keberatan untuk meninggalkan dia. Momen mengharukan ini mengingatkan Arisu akan teman-temannya. Mereka terus berlari tanpa tahu apa goal yang dimaksud. Mereka melihat meja bertuliskan stasiun pengisian.
dengan botol-botol minum di atasnya. Pas banget nih, lagi aus-ausnya kan? Tapi mereka ragu, jangan-jangan ini jebakan. Usagi yang membawa air minum lalu memberikan kepada Arisu, dan Arisu pun membaginya kepada yang lain. Lalu mereka kembali berlari. Sampailah mereka di bagian terowongan yang gelap. Mereka berhenti, seperti ada sesuatu di sana. Salah satu pemuda itu bersembunyi di kolong mobil. Karena si macan hitam gak bisa menjangkau pemuda tersebut, dia memilih mengejar Arisu dan Usagi. Arisu dan Usagi berhasil membuat macan hitam itu menjauh. Kali ini si macan hitam mengejar pemuda yang berbaju coklat. Pemuda yang berbaju putih histeris melihat kawannya dicabik-cabik oleh macan hitam itu. Arisu menariknya agar berlari menjauh. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantunya. Si pemuda yang kini merasa sendirian memutuskan berhenti berlari. Dia merasa nggak pantas untuk hidup sementara teman-temannya udah mati. Arisu yang pernah berada di kondisi seperti ini kemudian menyadarkan pemuda tersebut. Karena tuntutan durasi film kali ya, maka si pemuda ini langsung sadar. Nggak pakai lama, mereka pun lanjut berlari. Mereka melihat sebuah motor di atas mobil bak. Arisu yang punya minat di bidang otomotif tahu bahwa motor ini berbahan bakar solar. Setelah dicek, motornya nggak bisa dinyalain. Arisu memutuskan untuk mendorong motor tersebut sampai ke mobil bis tadi. Kemudian nantinya akan memindahkan solarnya ke tangki bus. Dan dia berencana menyelamatkan pemuda cedera yang berada di bus tadi, kemudian menyusul mereka dengan bis. Menurut Arisu waktunya masih cukup kok, masih ada 1 jam lagi. Arisu melewati tempat di mana pemuda yang satunya dicabik-cabik oleh macan hitam tadi. Dan dia melihat macan hitam itu pun sudah mati. Rupanya pemuda tadi melawan dengan sekuat tenaga. Notifikasi yang muncul berbeda antara Arisu dan Usagi. Angka jarak pada HP Usagi makin bertambah, sementara di HP Arisu semakin mengecil. Kemudian Usagi dan pemuda tersebut harus berhenti karena sudah sampai di ujung terowongan. Nggak ada jalan lagi. Mereka pun memutuskan menunggu Arisu. Si pemuda bercerita bahwa dia merindukan istrinya. Katanya istrinya sebentar lagi akan melahirkan. Dan tiba-tiba dia terbawa ke dalam dunia game ini. Tiba-tiba wah, parah sih ini. Udah capek-capek lari sampai ujung, terpaksa harus balik lagi. Dan malang bagi si pemuda ini. Untung Arisu muncul di saat yang tepat. Ternyata goal atau tujuan yang harus mereka capai adalah bis ini. Makanya waktu mereka belum lari jaraknya 0 di HP. Jadi si pemuda yang cedera itu selama ini ya selalu berada di tujuan, alias nggak perlu kemana-mana, ya pasti lolos di game ini. Aduh, jadi tadi lari-larian bolak-balik dikejar macan hitam sama dikejar air bah, nggak ada gunanya dong. Game pun selesai. Lalu si pemuda itu mengucapkan sayonara sambil berkata, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Gitu. Arisu mengajak Usagi untuk mencari pantai yang dibicarakan oleh Karube. Cuma itu satu-satunya harapan untuk mencari informasi siapa pembuat game ini. Lalu mereka mendatangi arena-arena game, mencari informasi mengenai pantai. Setelah beberapa kali mendatangi arena game, mereka sering ngelihat ke sekelompok orang yang memakai gelang yang sama. Ya, model-modelnya kayak gelang locker di tempat gym gitu. Dan kelompok tersebut selalu pulang bareng kalau game sudah selesai. Akhirnya Arisu dan Usagi memutuskan untuk membuntuti mereka. Ternyata mereka tinggal di sebuah hotel besar yang bernama The Beach, alias pantai. Lalu tiba-tiba Arisu dan Usagi pun diinterogasi. Apa alasannya membuntuti kelompok mereka? Arisu menjawab, katanya
dia akan tahu jawaban mengenai dunia game ini jika datang ke tempat ini. Lalu muncul seorang pria memperkenalkan diri bernama Heather yang merupakan pimpinan The Beach. Heather menjelaskan kepada mereka kalau bisa mengumpulkan satu set kartu remi, maka bisa memulangkan satu orang kembali ke dunia nyata. Tapi kok nggak ada kartu jokernya ya? Ya udah nggak apa-apa, kita lanjut aja. Jadi kata si Heather, orang-orang berkumpul di sini untuk harapan bisa kembali lagi ke dunia nyata. Dia menunjukkan daftar kartu yang sudah berhasil dikumpulkan selama ini. Heather meminta Arisu dan Usagi bergabung dan membantu kumpulan The Beach untuk mengumpulkan kartu dengan cara bermain game dan menyumbangkan kartu mereka kepada The Beach seperti warga The Beach lainnya. Dan mereka nggak bisa nolak karena Heather tahu visa Arisu dan Usagi tinggal 1 hari lagi. Jadi mau nggak mau mereka memang udah waktunya harus ikutan game lagi untuk memperpanjang visa. Lagi pula The Beach difasilitasi dengan kemewahan dan party-party terus siang malam. Yang penting harus taat 3 aturan yang sudah ditetapkan. Yang pertama, OOTD alias pakaian sehari-hari untuk warga The Beach harus baju pantai atau yang minim-minim. Maksudnya biar nggak bisa ngumpetin senjata di balik pakaian. Soalnya yang diberi wewenang memegang senjata cuma kelompok militer. Peraturan kedua, semua kartu yang dimenangkan menjadi milik The Beach. Penyumbang kartu paling banyak atau kartu yang belum didapat The Beach akan dipromosiin jadi anggota Dewan Eksekutif. Terus aturan yang ketiga, pengkhianat akan dihukum mati, dan yang tidak patuh pada aturan The Beach dianggap pengkhianat. Heather seneng banget karena Arisu punya kartu 7 hati, soalnya permainan hati jarang muncul. Heather pun menjanjikan kalau Arisu punya peluang besar untuk cepat dapat promosi. Mereka pun diberi gelang loker, tanda sudah sah jadi warga The Beach. Dan bener aja, kehidupan di situ selalu party siang malam. Malamnya sirine berbunyi dan semuanya berkumpul di lobi. Saatnya untuk berpartisipasi dalam game. Heather memberikan pidato singkat untuk memberi semangat kepada warga The Beach. Mereka akan disebar ke berbagai arena permainan secara berkelompok, dan Arisu dengan Usagi bermain di arena game yang berbeda. Mereka pun di-drop di arena game masing-masing. Ada yang ikut game pemburu binatang buas, game lift manusia, game kompetisi berburu, dan lain-lain. Usagi bermain di arena game bingo di pabrik korek api, dan Arisu ikut game bola lampu dengan level 4 wajib. Kebetulan The Beach belum punya kartu 4 wajib. Di game ini pesertanya ada 7 orang. Di antaranya ada 2 senior The Beach, yaitu Kuina dan Anne. Arisu juga bertemu dengan cowok yang waktu itu masih newbie di game kejar-kejaran. Rupanya dia gabung The Beach juga. Anne mengatakan kepada Arisu bahwa di game ini sekaligus sebagai pembuktian apakah Arisu pantas untuk menjadi anggota eksekutif The Beach. Tugas peserta game ini menebak saklar mana yang bisa menyalakan lampu di dalam ruangan. Peserta cuma dikasih 1 kesempatan untuk membalik 1 saklar dengan keadaan pintu ruangan terbuka. Kalau pintunya ditutup, bebas mau bolak-balikin saklar yang mana aja dan berapa kali. Dan kalau ada yang masuk ke ruangan, pintunya nggak akan bisa ditutup, berarti nggak bisa curang ya. Dan mereka cuma boleh nebak 1 kali aja. Jadi kalau misalnya balikin saklar A dalam keadaan pintu terbuka dan ternyata nggak nyala, berarti saklar yang benar antara saklar B atau saklar C. Tapi karena cuma boleh sekali nebak, misalnya tebakannya salah ya kalah. Limit secara waktu sih nggak ada ya. Tapi kalau masih mau hidup, mereka harus menebak dengan benar sebelum permukaan airnya kena kabel. Karena kabelnya dialirin listrik. Tuh, udah dikasih tahu, masih aja nggak percaya. Karena game ini sekalian sebagai tes buat Arisu untuk menjadi anggota eksekutif The Beach, maka Anne menyerahkan keputusan kepada Arisu. Tadinya Arisu pengen pakai cara balik 1 saklar dengan pintu terbuka, terus kalau nggak nyala ya udah nebak di antara 2 saklar sisanya. Tapi diprotes sama Anne, karena itu berarti
Kalau salah, mereka semua akan mati. Si N ini kayaknya cerdas ya. Kelihatannya dia udah tahu trik untuk nebak saklar yang benar. Tapi dia nggak mau ngasih tahu. Karena game ini sekalian sebagai tes buat Arisu untuk menjadi anggota eksekutif The Beach. Sementara yang lain udah pada ketar-ketir. Arisu pun muter otak. Karena otaknya encer, dia dapat juga triknya. Dia minta untuk nutup pintu. Kemudian Arisu membalik saklar A. Terus Arisu bilang untuk tunggu sebentar. Makin deg-degan lah peserta yang lain. Ini orang kok malah buang-buang waktu. Nggak tahu apa, akhirnya makin naik. Terlihat N tersenyum puas. Rupanya dia tahu caranya Arisu ini bener banget. Habis itu Arisu minta pintunya dibuka. Terus dia nyalain saklar B dan lampunya nggak nyala. Lalu dia minta Kuina untuk pegang bola lampunya. Pas dipegang terasa panas. Berarti saklar yang bener ya yang pertama alias saklar A. N yang juga udah deg-degan karena permukaan air udah hampir nyentuh ujung kabel ikut menjawab berbarengan dengan Arisu. Saklar A, gitu jawab mereka berdua. Dan hasilnya dan part 2 pun selesai. Nah, gimana? Makin seru kan? Gimana kelanjutannya? Tunggu part 3-nya ya. Oke, sampai jumpa di alur cerita sinema seru selanjutnya.